Kenapa mobil harus dipanasi, atau haruskah mobil Karen dipanasi? Jawaban ini tergantung ya. Wah, mati lagi. Manasin mobil itu haruskah? Jawabannya tergantung sering dipakai nggak itu mobil. Kalau tiap hari dipakai buat aktivitas seperti buat kerja, mobil yang namanya udah Karen gini kan udah injektor, itu sebetulnya tidak perlu dipanaskan. Terus kenapa kali ini gua manasin mobil? Jawabannya karena ini nih, kita buka dulu kapnya. Nih biar nggak menghindari auto lock ketika mobil hidup dan orangnya ditinggal keluar. Kita buka dulu kapnya. Dan penyebab Karen harus sering dipanaskan ketika jarang dipakai itu dilihat dari ininya nih, aki. Ini kebetulan akinya udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun lebih. Umur aki Karen itu standarnya cuma 1,5 tahun. Kalau udah 2 tahun lebih gini, udah sering ngedrop, itu mau nggak mau harus sering-sering dipanaskan, paling nggak sekitar 15 menit sampai setengah jam, supaya hari esok bisa di starter lagi ya. Jadi fungsi manasin mesin pada mobil Karen sebetulnya untuk mengembalikan, mengisi aki aja. Aki ini bisa lemah karena akinya karena udah usia drop, atau karena adanya kebocoran arus. Kebocoran arus itu nggak dipakai apa-apa, tapi supply-nya berkurang terus, makanya sangat dibutuhkan yang namanya voltmeter tambahan. Ini ada lambang airbag hidup, berarti ada modulnya yang error di airbag, entah di ECU airbag atau modul ini. Nah, kembali ke persoalan, dari kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya kalau punya mobil Karen itu nggak perlu dipanaskan tiap hari, kecuali kalau mobilnya itu jarang dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, akinya sudah mulai ngedrop ya. Kalau jarang dipakai itu kan pasti makan konsumsi banyak, seperti di ini nih, di remote ini tetap akan makan fungsi, makan arus. Jadi seminggu sekali sebaiknya dipanasin ya, kalau misalnya akinya masih bagus. Tapi kalau akinya udah drop ya mau nggak mau bisa tiap hari, tergantung seberapa parah drop akinya. Gitu. Jadi yang kedua karena dari pertama karena akinya drop, yang kedua karena
adanya kebocoran arus sehingga aki drop karena kebocoran arus, bukan karena usia. Ya, kebocoran arus di Kia Carens itu kebanyakan ya karena audio, remote yang udah mulai short, atau adanya kesalahan kabel pada penjamperan. Biasanya pemasangan relay yang terbalik, dia akan selalu makan arus ya, atau di switch yang udah mulai konektor yang atau switch yang udah mulai karatan, jadi terjadi kebocoran arus. Jadi gitu, pada intinya Kia Carens yang normal itu tidak perlu lagi dipanaskan mesinnya. Hidup jalan greng, masuk gigi, bawa main, menikmati indahnya jalan. Tapi kalau punya Carens cuman dijadiin pajangan dengan kondisi aki yang masih normal, ya paling seminggu sekali dipanaskan mesinnya sekedar untuk mengembalikan fungsi aki, karena termakan oleh remote ya. Remote itu kan on terus. Ada juga audio tambahan itu kalau salah masang juga on terus ya. Jadinya boros di arus. Sedangkan pada mesin Carens itu aman-aman saja, tidak ada pengaruh butuh dipanaskan atau tidak. Paling kalau kelamaan nggak dihidupin, pertama kali nyalain dia agak berbet karena kedinginan. Ya wajar, karena ideal mesin di 1800 cc itu butuh temperatur yang agak hangat untuk mencapai idle yang optimal. Oke, gitu aja dulu video singkat tentang tentang perlukah Kia Carens memanaskan mesin ya. Sama ini nih, kalau share sedikit tambahannya, kalau ngegas gini saat idle nggak masuk gigi, lebih baik tidak lebih dari 3000 rpm. Kalau lebih dari 3000 rpm jangan lebih dari 10 detik